Indonesia kembali menjadi pusat perhatian dunia. Di tengah berbagai upaya pemerintah membangun fondasi ekonomi yang lebih mandiri, muncul sorotan tajam dari sejumlah media internasional mengenai kebijakan baru yang dikenal sebagai Patriot Bond dan Danantara. Salah satu laporan yang paling banyak diperbincangkan datang dari Bloomberg, yang menilai adanya potensi risiko dalam regulasi yang mengatur instrumen investasi tersebut. Laporan itu kemudian memicu perdebatan luas. Sebagian pihak mempertanyakan apakah kebijakan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyamarkan asal-usul dana. Sementara pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tujuan kebijakan tersebut sama sekali berbeda dari tuduhan yang berkembang. Perdebatan ini menunjukkan bahwa setiap langkah besar yang diambil Indonesia kini semakin mendapat perhatian dunia. Ketika sebuah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara mulai mengubah arah kebijakan ekonominya, reaksi dari berbagai pihak menjadi sesuatu yang hampir tidak dapat dihindari. Namun, pertanyaannya adalah, apa sebenarnya Patriot Bond dan Danantara? Mengapa instrumen ini menjadi pembicaraan hingga ke media internasional? Dan apakah benar terdapat risiko sebesar yang dikhawatirkan? Pemerintah menjelaskan bahwa Danantara dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi negara yang bertujuan menghimpun modal dalam jumlah besar untuk mendukung pembangunan nasional. Melalui lembaga ini, aset negara diharapkan dapat dikelola secara lebih produktif sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, Patriot Bond diperkenalkan sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek strategis. Dengan adanya sumber pendanaan baru, pemerintah berharap Indonesia memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan tanpa harus terus bergantung pada pinjaman luar negeri. Strategi tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. Ketika kebutuhan pembangunan terus meningkat, pemerintah harus mencari berbagai alternatif agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan. Dalam konteks inilah, Danantara dan Patriot Bond dipandang sebagai salah satu solusi untuk memperkuat pembiayaan dari dalam negeri. Namun, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Mengapa kebijakan ini langsung menarik perhatian media asing? Salah satu alasannya adalah karena perubahan kebijakan ekonomi Indonesia memiliki dampak yang cukup luas terhadap kawasan. Indonesia merupakan salah satu ekonomi terbesar di Asia. Setiap perubahan strategi investasi, pengelolaan aset, maupun kebijakan devisa berpotensi mempengaruhi arus modal regional. Ketika pemerintah mulai mendorong agar lebih banyak dana hasil ekspor kembali masuk dan berputar di dalam negeri, tentu kebijakan tersebut menjadi perhatian berbagai pelaku pasar internasional. Selain memperkuat pembiayaan nasional, pemerintah juga sedang menjalankan agenda besar di sektor energi. Selama ini Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan bahan bakar minyak meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kondisi tersebut dianggap kurang ideal karena membuat perekonomian rentan terhadap gejolak harga energi dunia. Oleh sebab itu, pemerintah mulai mempercepat program swasembada energi melalui peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan biodiesel seperti B35 serta B50. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya dalam negeri. Apabila seluruh kebijakan tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, terlihat adanya upaya pemerintah untuk membangun fondasi ekonomi yang lebih kokoh. Pengelolaan aset negara, peningkatan investasi domestik, penguatan devisa hasil ekspor, serta pembangunan sektor energi merupakan bagian dari strategi jangka panjang agar Indonesia memiliki kemampuan yang lebih besar dalam membiayai pertumbuhan ekonominya sendiri. Langkah seperti ini tentu membutuhkan waktu dan tidak dapat dinilai hanya dari hasil dalam beberapa bulan. Meskipun demikian, kritik terhadap Patriot Bond tetap menjadi perhatian. Beberapa analis mempertanyakan mengapa instrumen tersebut menawarkan tingkat imbal hasil yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah instrumen investasi lainnya. Dari sinilah muncul berbagai spekulasi mengenai tujuan sebenarnya dari Patriot Bond. Namun penting untuk dipahami bahwa rendah atau tingginya tingkat keuntungan investasi tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penilaian terhadap sebuah instrumen keuangan harus dilakukan berdasarkan keseluruhan mekanisme, tata kelola, serta sistem pengawasannya. Pemerintah juga menegaskan bahwa aturan mengenai tindak pidana pencucian uang tetap berlaku sepenuhnya.
Seluruh lembaga yang memiliki kewenangan, termasuk PPATK dan aparat penegak hukum, tetap dapat melakukan penyelidikan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Perlindungan tertentu terhadap data transaksi dalam regulasi Patriot Bond dijelaskan hanya berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas dan tidak menghapus kewenangan negara untuk menindak pelaku kejahatan. Dengan kata lain, keberadaan instrumen investasi tersebut tidak serta-merta memberikan kekebalan hukum. Hal lain yang menjadi perhatian adalah posisi Indonesia di mata komunitas internasional. Indonesia baru saja berhasil keluar dari Grey List FATF, sebuah pencapaian yang menunjukkan adanya kemajuan dalam memperkuat sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Status tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan investor global. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan baru tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Keberhasilan menarik investasi tidak boleh mengorbankan integritas sistem keuangan nasional. Perdebatan mengenai Patriot Bond pada akhirnya mencerminkan dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, ada optimisme bahwa Indonesia sedang membangun instrumen baru untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa setiap kebijakan baru harus diawasi secara ketat agar tidak membuka peluang penyalahgunaan. Kedua pandangan tersebut merupakan bagian dari dinamika yang wajar dalam proses pembangunan ekonomi sebuah negara. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik. Regulasi yang baik harus diikuti dengan pengawasan yang kuat, transparansi yang konsisten, serta penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Dengan cara itulah, kepercayaan masyarakat dan investor dapat terus dijaga. Instrumen keuangan apapun pada akhirnya akan dinilai bukan hanya dari konsepnya, tetapi juga dari hasil nyata yang mampu diberikan bagi perekonomian nasional. Indonesia kini berada pada fase penting dalam perjalanan ekonominya. Berbagai kebijakan baru menunjukkan adanya keinginan untuk memperkuat fondasi nasional, mengoptimalkan pengelolaan aset negara, meningkatkan investasi, serta membangun ketahanan energi yang lebih baik. Tentu masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun jika seluruh kebijakan tersebut dijalankan dengan tata kelola yang baik, transparansi yang tinggi, dan pengawasan yang efektif, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan. Pada akhirnya, perhatian dunia terhadap Indonesia merupakan konsekuensi dari semakin besarnya peran negara ini dalam perekonomian global. Kritik dan dukungan akan selalu hadir mengiringi setiap langkah besar yang diambil. Yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan nasional, memberikan manfaat bagi masyarakat, serta mampu membangun ekonomi Indonesia yang lebih mandiri, lebih tangguh, dan lebih berdaya saing di masa depan.